Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu wa mayyan mursyida. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Alangkah banyak orang-orang yang ingin bertemu dalam bulan Ramadan, tapi Allah sudah mencabut nyawanya. Dan alangkah banyak orang-orang yang ingin melaksanakan qiyamu Ramadan, siyamu Ramadan, tapi dia terbaring di rumah sakit. Sedangkan kita Allah beri umur yang panjang, kita masih bisa melaksanakan siyamu Ramadan dan qiyamu Ramadan pada bulan ini. Judul kita pada kesempatan kali ini adalah bulan Ramadan, bulan untuk mengikis kesombongan. Bulan Ramadan, kata Ramadan disebut juga dengan bahasa Arab yaitu adalah Ramda. Artinya adalah panas yang membakar. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan ini, hendaklah dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan nafsu-nafsu amarah dapat kita kikis dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Karena betapa banyak orang-orang yang di luar Ramadan begitu mudah marah, begitu mudah ego, tapi dengan masuknya bulan Ramadan ini hendaknya dapat mengikis ego dan amarahnya itu. Berbicara masalah kesombongan, kita ambil ayat surah As-Sad ayat 75 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alim. Allah mengatakan, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada orang yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, tangan Allah itu ada dua. Yang pertama tangan Jalaliyah, yang kedua adalah tangan Jamaliyah. Tangan Allah Jalaliyah itu adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha khalik, al-mutakabbir, Allah maha kuasa. Al-khalik, Allah maha pencipta. Kemudian tangan Allah yang kedua adalah tangan Jamaliyah, yaitu adalah Allah menyukai keindahan. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha lembut, Allah maha menerima taubat. Itu namanya tangan Jamaliyah. Makanya iblis, kita ketahui, adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi dengan kelembutan Allah itu, Allah terima permintaan iblis untuk menggoda umat manusia sampai hari kiamat. Kalau kita ketahui dalam kitab Marah Labib, yaitu adalah tafsir Al-Munir karangan Imam Al-Nawawi Al-Bantani, dijelaskan iblis itu hidup 80 tahun lamanya di surga. Kemudian 40 tahun dia hidup bersama para malaikat, dan 14.000 tahun dia mengilingi arsy. Tapi karena
ketika Allah mengatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat untuk bersujud ke Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Makanya Allah mencampakkan iblis ke surga. Kemudian iblis meminta permintaan kepada Allah agar dibiarkan menggoda umat manusia sampai hari kiamat. Maka permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan tangan Allah Jamaliyah. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena iblis mengatakan, ana khairu minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Maka api itu lebih mulia daripada tanah, kata iblis. Maka iblis menyombongkan dirinya kepada Allah. Maka sifat sombong itu adalah sifatnya iblis. Kita melihat ada orang-orang yang kita lihat, yang kita nilai. Ketika kita lihat seseorang itu, dari luarnya dia terlihat sombong. Tapi setelah kita dekati, kita ajak berteman, ternyata dia tidak sombong. Kemudian ada orang lagi ketika kita lihat wajahnya, dia tidak terlihat sombong. Tapi setelah kita dekati, ternyata dia orang yang sombong. Maka dalam penilaian itu, kita tidak bisa menilai seseorang, tidak bisa menilai hati orang sebelum kita dalami dan kita ajak dia untuk berteman. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dikatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di dalam hatinya itu rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Para sahabat bertanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Apakah menyukai sesuatu ayyakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, menyukai sesuatu pakaian yang bagus, kemudian kendaraan yang mewah, rumah yang megah, apakah itu disebut sombong? Maka dijawab oleh Rasul, qala rajulun innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tidak, itu tidak sombong. Karena Allah menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, dan menyukai keindahan dan orang-orang yang berbuat keindahan. Kemudian yang dikatakan sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, maka itulah yang disebut dengan sombong. Maka jika ada orang yang menolak kebenaran, walaupun yang mengatakan itu anak kecil, maka itu disebut sombong. Dan jika ada orang yang meremehkan orang lain, itulah yang disebut dengan sombong. Dua hal inilah yang disebut dengan sombong. Kaum muslimin yang berbahagia, maka begitu bahayanya penyakit sombong ini, walaupun sebesar biji sawi saja, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Makanya yang dikatakan dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka sangat berbahaya penyakit sombong itu jika ada dalam hati kita. Apa saja penyebab-penyebab orang sombong itu? Penyebab orang sombong itu ada 4 hal. Yang pertama adalah
ziyadatul mal, yaitu adalah semakin bertambah dan bertambahnya harta. Orang semakin bertambah harta, maka dia timbul ujub, timbul sombong. Karena dengan harta itulah segala-galanya dapat dicapai. Maka dengan bertambah harta itu orang timbul ujub, timbul sombong. Yang kedua penyebab orang sombong itu adalah ziyadatul mansib, semakin bertambahnya jabatan pangkat. Orang semakin bertambah pangkat jabatan, maka timbul rasa bangga, rasa ujub bahwasanya dialah segala-galanya. Orang yang zaman Nabi Musa itu adalah Fir'aun, orang yang semakin tinggi pangkat, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Maka Allah benamkan dia di sebuah dalam lautan. Yang ketiga adalah penyebab orang sombong itu adalah ziyadatul ilmi, semakin bertambahnya ilmu. Orang semakin bertambah ilmu, maka akan semakin timbul ujub bahwasanya dialah yang paling cerdas, yang paling hebat, maka timbul ujub. Zaman Nabi Musa ada namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Saking berilmunya, akhirnya dia ingkar kepada Nabi Musa. Yang keempat adalah penyebab orang sombong itu adalah ziyadatut ta'ah, semakin bertambahnya ketaatan kepada Allah. Banyak orang semakin taat beribadah, seakan-akan dia yang paling alim, maka itu disebut timbul ujub sehingga menimbulkan diri sombong. Maka hati-hati dengan sebuah ketaatan. 4 hal inilah yang akan menyebabkan orang sombong kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, lantas apa solusi agar kita tidak sombong, agar tidak timbul ujub dalam diri ini? Dalam kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayah wan Nihayah dijelaskan ada 5 hal agar tidak timbul ujub dan sombong dalam diri ini. Yang pertama adalah ketika kita melihat anak-anak kecil, maka lihatlah anak-anak kecil itu dosanya masih sedikit dibandingkan kita yang telah tua. Mungkin dosa kita lebih banyak dibandingkan anak kecil itu, orang yang belum penuh dengan dosa. Yang kedua adalah ketika kita melihat orang-orang yang telah tua, maka lihatlah orang yang telah tua itu pahalanya lebih banyak, amalannya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita yang masih kecil, yang belum ada apa-apanya. Yang ketiga adalah jika kita melihat orang-orang yang berilmu, lihatlah orang yang berilmu itu dia beribadah, melaksanakan salat, melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ilmunya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan menerima semua amal ibadah. Dibandingkan kita, orang yang tidak berilmu ini, mudah Allah belum menerima amal kita karena kita belum berilmu. Yang keempat adalah ketika kita melihat orang-orang yang bodoh, lihatlah orang yang bodoh itu dia mengerjakan sesuatu ketaatan kepada Allah karena ketidaktahuannya. Barangkali Allah mengampuni ketidaktahuannya itu. Dibandingkan kita orang yang berilmu tapi tidak mau beramal dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kelima adalah agar tidak timbul ujub dan sombong dalam diri ini. Ketika kita melihat orang-orang kafir itu, lihatlah orang-orang kafir itu suatu saat dia akan bertaubat dan beribadah kepada Allah. Dibandingkan kita orang-orang alim hari ini, belum tentu kita akan masuk surga. Barangkali di akhir hayat kita murtad kepada Allah, sedangkan orang-orang kafir itu dia bertobat kepada Allah. Allah Maha menerima tobat. Kita melihat seorang pelacur yang memberi makan anjing dengan sepatunya, ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya kita pada hari ini jangan berbangga dan ujub. Walaupun siapa kita
dan apa pangkat kita, ilmu kita, maka kita tidak tahu di akhir hidup seseorang siapakah yang diterima Allah amalannya. Maka dalam surat Al-Furqan ayat 63, hamba-hamba Allah itu adalah wa ibadur rahmanil lazina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza qatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati dan tidak sombong. Dan jika ada orang-orang jahil datang, maka ucapkanlah qalu salama, perkataan yang baik-baik, perkataan yang selamat. Maka itulah hamba-hamba Tuhan. Maka pada hari ini, siapapun kita, apapun pangkat kita, ilmu kita, bagaimana banyak harta kita, kita orang yang paling berpangkat, paling tua, maka janganlah timbul ujub. Bulan Ramadan hari ini adalah media untuk mengikis kesombongan itu. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita merasakan kesusahan orang-orang yang berpuasa, kesusahan orang-orang miskin menahan haus dan lapar, sehingga dapat mengikis hendaknya kesombongan yang ada dalam diri ini. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah berikan keberkahan dalam hidup ini. Mudah-mudahan semua musibah, semua permasalahan dan permasalahan COVID-19 ini Allah hilangkan di akhir Ramadan ini. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.